Kalau lagi tafakur gini, suka sedih. Kenapa waktu orang tua ada, mending nggak pernah ada waktu yang cukup gitu. Ngobrol suka kepotong-potong. Nyesel sekali sekarang. Kenapa waktu ada di depan ibu saya harus baca WA segala. Padahal waktunya terbatas, padahal nggak penting-penting amat pegang HP. Kenapa sih nggak disimpan aja HP? Sekarang hanya tinggal bisa nyesal, ya. Ibunya udah nggak ada, bapak udah nggak ada. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Berikutnya ini bagaimana berbakti kepada orang tua yang jaraknya jauh. Berbakti kepada orang tua yang jaraknya jauh. Sebetulnya memperbaiki diri itu sudah menjadi bakti, ya. Karena kalau kita berbuat jelek, nanti aibnya akan mencoreng orang tua kita. Jadi kita terus memperbaiki diri, jadi anak yang baik. Itu juga Allah melihat. Pahalanya bisa untuk orang tua kita. Doa ini jarak jauh dulu ya. Doa yang doanya tuh jangan asal, jadi seperti Rabbig firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Itu tuh benar-benar sing pakai hati. Jadi ingin sekali, ya Allah ampuni ibu bapak saya, sayangi keduanya. Itu tuh sing tembus ke hati kita. Itu bagus. Pernah kan ada cerita kalau anak mendoakan orang tuanya 5 kali itu masih durhaka lah. Kenapa durhaka? Saya ngedoakan orang tua 5 kali sehari, kenapa masih durhaka? Ditanya oleh kiai itu. Kamu keringetan nggak ngedoa 5 kali sehari? Enggak. Capek enggak? Enggak. Kemudian sengsara tidak? Tidak. Nah, bandingkan dengan orang tua ngurus kamu. Capek siang malam, kepikiran, tenaga, hatinya, agar anaknya jadi anak yang baik. Bagi yang belum pernah ngerasain bagaimana merindukan anak-anak jadi ahli sorga, mungkin anak gak mengerti. Bagaimana kepikirannya orang tua, takut anaknya sengsara, takut anaknya celaka, takut anaknya masuk neraka. Itu berat bagi orang tua. Nah, anak harusnya mendoakan orang tua sungguh-sungguh. Tidak akan bisalah menandingi apa yang orang tua lakukan untuk kita. Orang tua tidak ada yang sempurna. Jangan sibuk dengan kekurangan dan kesalahannya. Karena mungkin kekurangan dan kesalahan itu yang membuat orang tua kita tobat dan diampuni Allah. Kalau kita sibuk dengan kekurangan orang tua dan kesalahan orang tua dan melupakan kebaikannya, kita dosa, kita kufur nikmat. Kalau karunia orang tua untuk kita udah jelas, tapi dosa orang tua adalah urusan orang tua dengan Allah, benar? Harusnya kita mintakan ampunan, bukan menjadi bahan penilaian kita. Bisa dipahami tidak, hadirin? Kalau orang tua ngasih karunia ke kita nyata ini ya, kita merasakannya. Kita jadi utang syukur kepada Allah nih, karena kita udah merasakannya. Harusnya ini yang menjadi fokus kita. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita jadi dosa ya. Tapi kalau dosa orang tua itu bukan wilayah kita. Karena dosa orang tua wilayah beliau dengan Allah. Kita paling bisa membantu, mengingatkan dengan cara yang baik. Bukan memusuhi, bukan tidak suka, tapi membantu dengan cara terbaik. Kalaupun nggak bisa dengan bicara ya dengan doa. Dan orang tua boleh jadi dengan kesalahannya itu membuat jadi dekat dengan Allah karena tobat. Nah, kita jengkel ke orang tua karena lihat kesalahan orang tua. Padahal orang tua jadi dekat dengan Allah karena tobatnya kan jadi tidak bagus. Maka kita sebagai anak lebih fokuslah kepada apa yang dijadikan oleh Allah orang tua jalan kebaikan bagi kita, dan itu lebih membuat akhlak kita jadi baik. Percayalah hadirin.
Oh, terus ya selain doakan ya terus berusaha berhubungan silaturahim dengan orang tua, komunikasi tidak boleh putus, jangan lebih dari 3 hari. Kalau bisa usahakan. Wah gimana saya tiap hari harus nge-SMS, kalau bisa ya minimal 3 hari sekali WA. Tapi WA-nya jangan yang basa-basi dan jangan yang lagi perlu ya. Nah, justru WA-nya tuh yang bisa meringankan beban pikiran, menyenangkan orang tua. Dan kalau orang tua udah nggak ada, nggak bisa di WA lagi ya, nggak bisa ditelepon. Kalau lagi tafakur gini, lu suka sedih. Kenapa waktu orang tua ada, mending nggak pernah ada waktu yang cukup gitu. Ngobrol suka kepotong-potong. Nyesel sekali sekarang. Kenapa waktu ada di depan ibu saya harus baca WA segala. Padahal waktunya terbatas. Padahal nggak penting-penting amat pegang HP. Kenapa sih nggak disimpan aja HP? Sekarang hanya tinggal bisa nyesal. Ya, ibunya udah nggak ada, bapak udah nggak ada. Ya, sapalah mumpung ada ya. Kalau udah nggak ada, nggak bisa disapa lagi. Silakan. Terakhir, Ruk. Apanya? Kan ingin berbakti ke orang tua sekarang, bagaimana menasihati anak yang malah menghina gitu, maksudnya lebih mendekati durhaka gitu. Kalau jadi orang tua mah nggak pernah boleh berhenti sayangnya ke anak ya. Itu darah daging kita. Walaupun anak kurang baik akhlaknya ke kita, kita harus sangat menyayanginya tetap. Ke orang lain aja kita memaafkan, apalagi ke anak. Tentu dengan harus kita bantu supaya anak menyadari kesalahannya ya. Kan ada kelakuan, ada orangnya. Kalau ke orangnya kita harus sayang. Ke perilakunya kita tidak boleh suka ya. Tapi ke manusianya kita harus rahmatan lil alamin. Jadi gini ya, kenapa ada orang yang berbuat jelek? Jadi kayak gini nih. Seperti anak diculik. Pasti kita sibuk bagaimana menemukan anak, bukan memarahi anak, benar? Nah, anak yang berbuat tidak baik itu lagi diculik oleh tipu daya setan. Dia lagi lemah sehingga setan menipu, memperdayanya. Ini anak kita nih yang lagi diculik. Kita mau benci ke anaknya karena dia diculik. Kita kan tetap harus menyelamatkan anaknya. Begitulah kurang lebih. Jadi kalau anak menyakiti kita, itu pertama kita harus evaluasi diri. Kita harus banyak tobat, tapi tetap harus kita selamatkan. Karena anak ini lagi diculik oleh tipu daya setan sehingga dia bersikap tidak baik. Gak boleh menginginkan anak masuk neraka, tidak boleh. Itu titipan Allah. Karena mungkin dia sikap gitu juga ada kaitan dengan kesalahan kita dalam mendidik anak. Kelalaian kita dalam mendoakan dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah rugi kalau kita evaluasi diri dan memperbaiki diri. 1 menit lagi, dah Pak Faruk. Ya, terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Tetap jaga jarak, tetap sempurnakan protokol kesehatan 3M, jangan menganggap remeh, jangan mempermainkan wabah ini, tapi juga jangan berlebihan, ya proporsional, jaga di rumah, jangan bertengkar, jangan emosional, lebih lapang dada, lapang hati, jangan mudah tersinggung. Jangan mudah jengkel, jangan mudah marah. Kita belum tentu panjang umur. Jangan sampai hari-hari dipenuhi oleh kemarahan, hari-hari oleh pertengkaran, padahal remeh-temeh, ya bukan sesuatu yang sangat gawat.
Mari kita berlapang hati, jadilah pemaaf. Sebagaimana kita ingin dimaafkan, maafkanlah orang lain sebelum orang tersebut meminta maaf. Dan ada satu lagi yang penting, kirimlah doa kebaikan yang banyak secara rahasia. Jangan sampai doa-doa rahasia kita diketahui oleh yang kita doakan, karena itu jauh lebih mustajab. Dan sibuklah dengan Allah setiap saat. Zikir sebanyak-banyaknya. Akan tutup dengan sebuah tulisan dari Imam Ibnu Qayyim, ya. Mudah-mudahan manfaat. Rangkaian nasihat terindah dari Imam Ibnu Qayyim. Sesungguhnya keletihan karena melakukan ketaatan itu akan hilang, dan yang tinggal adalah pahalanya. Sebaliknya kenikmatan melakukan maksiat itu akan hilang, dan yang tertinggal adalah hukumannya. Maka teruslah bersama Allah. Jangan pedulikan sikap orang kepada kita. Tengadahkan tanganmu kepadanya dalam kegelapan sembari berdoa, ya Rabb, dunia ini tidak akan indah kecuali dengan mengingatmu. Akhirat tidak akan indah kecuali dengan ampunanmu. Surga pun tidak akan indah kecuali dengan melihat wajahmu, ya Rabb. Lapangkan dadamu, wahai saudaraku, maafkan orang yang bersalah padamu. Biarkan urusan makhluk untuk Sang Khalik, karena kita pasti akan pergi meninggalkan kita, dan mereka pasti akan meninggalkan dunia ini. Maka lakukanlah kebaikan walaupun hal yang sepele, karena sesungguhnya kita tidak tahu kebaikan mana yang akan memasukkan kita ke dalam sorga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.